Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdana formal Bapak Vicky Fendi SAM SSC, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas F. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pengukuran skala reliabilitas dan skala validitasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Andi Zafania NPM 021, Silvana Rima NPM 023, Cici Wulan NPM 031, dan Dila Arigra NPM 038. Materi pertama ada mengenai empat jenis skala. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk menempatkan subjek ke dalam kategori atau kelompok tertentu. Lalu ada skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya mengkategorikan variabel sedemikian rupa untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tapi juga mengurutkan kategori dengan cara yang bermakna. Next slide. Lalu ada skala interval. Dalam skala interval sendiri atau skala interval yang sama, jarak yang sama secara numerik pada skala tersebut mewakili nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur. Sementara skala nominal memungkinkan kita hanya untuk membedakan kelompok secara kualitatif dengan mengkategorikannya ke dalam kelompok yang saling eksklusif dan lengkap secara kolektif. Dan skala ordinal untuk memberi tingkat preferensi. Skala interval memungkinkan kita untuk membandingkan perbedaan antara objek. Lalu yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio ini mengatasi kelemahan titik asal yang sembarangan dari skala interval. Karena skala ini memiliki titik nol absolut atau berlawanan dengan yang sembarangan, yang merupakan titik pengukuran yang bermakna. Dengan demikian, skala rasio tidak hanya mengukur besarnya perbedaan antara titik-titik pada skala, tetapi juga memanfaatkan proporsi dalam perbedaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tinjauan skala. Empat skala yang dapat digunakan untuk mengukur variabel adalah skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal menyoroti perbedaan dengan mengelompokkan objek dan atau orang ke dalam kelompok dan memberikan informasi paling sedikit tentang variabel. Lalu yang skala ordinal memberikan beberapa informasi tambahan dengan mengurutkan kategori skala nominal. Skala interval tidak hanya mengurutkan, tetapi juga memberikan kita informasi tentang besarnya perbedaan dalam variabel. Skala rasio menunjukkan tidak hanya besarnya perbedaan, tapi juga proporsinya, perkalian atau pembagian akan mempertahankan rasio ini. Next. Skala penilaian. Di sini ada yang pertama ada skala dikotomis, yang kedua ada skala kategori, skala diferensial sematik, skala numerik, skala penilaian terperinci, skala likes, skala penilaian jumlah tetap atau konstan, skala tumpukan, skala penilaian grafis, dan skala konsensus. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Yang pertama ada skala dikontomis. Skala dikontomis digunakan untuk memperoleh jawaban ya atau tidak. Seperti contohnya, apakah Anda memiliki mobil? Ya atau tidak. Rasanya ada skala kategori. Skala kategori menggunakan beberapa item untuk memperoleh atau satu respon seperti pada contoh berikut. Skala ini juga menggunakan skala nominal. Lalu selanjutnya ada skala kategori, skala next. Selanjutnya ada skala numerik. Skala numerik serupa dengan skala diferensial sematik yang memperbedakan bahwa angka pada skala 5 poin atau 7 poin disediakan dengan kata sifat bipolar di kedua ujung. Skala ini juga sering diperlakukan sebagai skala interval meskipun secara formal bersifat ordinal. Contohnya seberapa senangkah Anda dengan agensi real estate baru ini, senang atau tidak senang? Hanya ada skala penilaian terperinci. Skala penilaian terperinci memberikan fleksibilitas untuk menggunakan poin sebanyak mungkin dalam skala yang dianggap perlu, 4, 5, 6, 7, 9, dan juga mungkin untuk menggunakan jangkar yang berbeda, misalnya senang atau tidak senang. Next.
Yang selanjutnya ada skala Likert. Skala Likert dirancang untuk menguji seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pada skala 5 poin dengan jangkar berikut. Sangat tidak setuju nomor satu, nomor dua tidak setuju, nomor tiga biasa saja, nomor empat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Lalu skala jumlah tetap atau konstan. Responden di sini diminta untuk mendistribusikan sejumlah poin tertentu ke berbagai item seperti contoh di bawah ini. Contoh, dalam memilih sabun toilet, tunjukkan seberapa penting menurut Anda kelima aspek berikut dengan memberikan poin untuk masing-masingnya sehingga totalnya menjadi 100. Lalu, skala tumpukan. Skala ini Skala ini sekaligus mengukur arah dan intensitas sikap terhadap item yang diteliti. Karakteristik yang menjadi perhatian dalam penelitian ditempatkan di bagian tengah dengan skala numerik yang berkisar misalnya dari +3 hingga -3. Di kedua sisi item seperti yang diilustrasikan dalam contoh di bawah ini memberikan gambaran tentang seberapa dekat atau jauh respon individu terhadap stimulus. Karena ini tidak memiliki titik nol absolut, ini adalah skala interval. Yang kedua, skala penilaian grafis. Representasi grafis membantu responden untuk menunjukkan jawaban mereka terhadap pertanyaan tertentu pada skala ini dengan memberi tanda pada titik yang tepat pada garis. Lalu skala konsensus. Skala juga dapat dikembangkan melalui konsensus, di mana panel juri memilih item tertentu yang menurutnya mengukur konsep yang relevan. Item tersebut dipilih terutama berdasarkan relevansinya dengan konsep tersebut. Lalu, skala peringkat. Yang pertama, ada perbandingan berpasangan. Skala perbandingan berpasangan digunakan ketika di antara sejumlah kecil objek, responden diminta untuk memilih antara dua objek pada satu waktu. Ini membantu untuk menilai preferensi. Yang kedua, pilihan yang dipaksakan. Pilihan yang dipaksakan memungkinkan responden untuk memberi peringkat objek relatif satu sama lain di antara alternatif yang disediakan. Hal ini lebih mudah bagi responden, terutama jika jumlah pilihan yang akan diperingkat terbatas jumlahnya. Lalu yang ketiga, skala perbandingan. Skala perbandingan memberikan tolak ukur atau titik acuan untuk menilai sikap terhadap objek, peristiwa, atau situasi terkini yang sedang diteliti. Dimensi skala internasional. Selain kepekaan terhadap definisi operasional konsep dalam budaya lain, masalah perskalaan juga perlu ditangani dalam penelitian lintas budaya. Budaya yang berbeda bereaksi secara berbeda terhadap masalah perskalaan. Lalu, kebaikan ukuran. Yang pertama, analisis item. Analisis item dilakukan untuk melihat apakah item-item dalam instrumen tersebut termasuk dalam kategori tersebut atau tidak. Setiap item diperiksa kemampuannya untuk membedakan antara subjek yang skor totalnya tinggi dan yang skornya rendah. Lalu yang kedua, keabsahan. Ketika kita mengajukan serangkaian pertanyaan, misalnya mengembangkan instrumen pengukuran dengan harapan bahwa kita sedang menggali konsep tersebut, bagaimana kita dapat cukup yakin bahwa kita memang mengukur konsep yang ingin kita ukur dan bukan hal lain. Lalu, pada skala menguji kebaikan ukuran, bentuk reliabilitas dan validitas. Di sini terdapat kebaikan dari data, keandalan dan keabsahan. Dalam keandalan terdapat dua, stabilitas dan konsistensi. Stabilitas ada keandalan uji-uji ulang dan keandalan bentuk paralel, sedangkan konsistensi terdapat keandalan konsistensi antar item dan keandalan terbagi setengah. Keabsahan terdapat tiga yang terkait, yaitu validitas logis, terkait dengan kriteria keabsahan, dan validitas kongruen atau membangun. Next. Jenis validitas. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi memastikan bahwa pengukuran mencakup serangkaian item yang memadai dan representatif yang menyentuh konsep. Semakin banyak item skala yang mewakili
domain atau semesta konsep yang diukur, semakin besar validitas isinya. Dengan kata lain, validitas isi adalah fungsi dari seberapa baik dimensi dan elemen suatu konsep telah digambarkan. Yang kedua, validitas terkait kriteria. Validitas terkait kriteria ditetapkan saat pengukuran membedakan individu berdasarkan kriteria yang diharapkan untuk diprediksi. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan validitas bersamaan atau validitas prediktif. Validitas konkuren terbentuk ketika skala tersebut mendiskriminasi individu yang diketahui berbeda, artinya mereka harus mendapat skor berbeda pada instrumen. Yang ketiga, validitas konstruksi. Validitas konstruksi menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan alat ukur tersebut sesuai dengan teori yang menjadi dasar perancangan alat ukur tersebut. Hal ini dinilai melalui validitas konvergen dan diskriminan. Validitas konvergen terbentuk ketika skor yang diperoleh dengan dua instrumen pengukuran yang berbeda konsep yang sama sangat berkorelasi. Validitas diskriminan terbentuk ketika berdasarkan teori dua variabel diprediksi tidak berkorelasi dan skor yang diperoleh dengan mengukurnya memang secara empiris terbukti demikian. Next. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menetapkan bentuk-bentuk keabsahan adalah melalui cara-cara berikut. Yang pertama, analisis korelasional, seperti dalam kasus penetapan validitas konkuren dan prediktif atau validitas konvergen. Jika tes bakat atau kemampuan yang diberikan kepada karyawan pada saat perekrutan dimaksudkan untuk membedakan individu berdasarkan kinerja pekerjaan mereka di masa depan, dan validitas diskriminan. Yang kedua, analisis faktor. Teknik multivariat yang mengonfirmasi dimensi konsep yang telah didefinisikan secara operasional serta menunjukkan item mana yang paling tepat untuk setiap dimensi atau membangun validitas konstruk. Yang ketiga, matriks korelasi. Multi-ciri dan multi-metode yang diperoleh dari pengukuran konsep oleh berbagai validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan alat ukur tersebut dengan teori yang menjadi dasar perancangan alat ukur tersebut. Hal ini dinilai melalui validitas konvergen dan diskriminan yang dijelaskan di bawah ini, bentuk dan metode yang berbeda-beda. Selain itu juga untuk membuktikan kemantapan pengukuran tersebut. Next. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.